kalian yang belum kenal, namaku Hera. Jadi, di sini aku bakal ngejelasin untuk penjelasan awal mengenai budaya. Jadi, apa sih budaya itu? Jadi, budaya itu adalah simbol yang mengaruhi sikap, perilaku, dan kebiasaan seseorang. Nilai-nilai yang banyak dianggap sebagai makna budaya kalau semua orang di masyarakatnya itu punya pemahaman yang sama. Contohnya gini, kayak kita itu harus menghormati orang yang jauh lebih tua dari kita, itu adalah sebagai bentuk rasa penghormatan kita kepada mereka. Karena itu udah jadi aspek penting gitu buat kita kaum masyarakat Sunda. Terus, makna budaya ini sendiri itu diciptakan sama seseorang dari kelompok kecil pada tingkatan yang lebih tinggi. Pemerintah dan perusahaan juga ternyata nyiptain loh makna budaya. Misalnya gini, kayak BMW sama Lexus. Nah, orang-orang itu ternyata memandang kendaraan itu tadi sebagai kendaraan mewah ya, dan juga sebagai simbol orang kaya sih katanya. Und moderne. Jüngster Beweis ist der Race. Jadi merek-merek sedan tersebut ya yang udah aku jelasin dua tadi itu ternyata udah jadi makna dari nilai budaya. Menjelaskan tentang unsur-unsur budaya. Yang pertama ada nilai. Nilai itu kepercayaan yang dianggap penting oleh seseorang atau suatu masyarakat. Nilai bisa berarti sebuah kepercayaan tentang suatu hal. Jumlahnya juga bisa berbeda-beda tergantung budayanya. Nah, contohnya itu misal kayak kita ini harus menghargai orang yang lebih tua dari kita atau lebih percaya sama hal yang kayak pendidikan itu kunci dari sukses. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan itu berbagai bentuk perilaku atau tindakan yang diterima secara budaya. Kebiasaan tersebut diturunkan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Contohnya itu misalnya kayak upacara perayaan rutin. Misalnya kayak orang zaman dahulu mau ngirim ucapan lebaran itu menggunakan paket surat, sedangkan sekarang ini sudah menggunakan teknologi seperti HP atau internet lainnya. Yang ketiga, norma. Jadi norma itu aturan masyarakat tentang perilaku diterima atau tidak diterima, dan norma juga mengarahkan tindakan boleh atau tidak boleh dilakukan. Yang pertama tuh ada misalnya tidak boleh melanggar aturan lalu lintas. Kalau kita melanggar tuh kita akan dikenakan sanksi atau ditilang. Yang kedua tuh ada misalnya nih kayak kita di Indonesia ini mobil berjalan di sebelah kiri, sedangkan kalau misalnya kayak di Amerika tuh di sebelah kanan. Oke, selanjutnya itu ada konvensi. Jadi konvensi itu adalah kebiasaan atau norma yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga harmoni dan keteraturan. Nah, biasanya konvensi itu terkait dengan perilaku sehari-harinya. Contoh, kita dilarang untuk duduk di atas meja, bantal, ataupun jendela. Alasannya sih hal ini dianggap tidak sopan, karena benda tersebut itu memiliki fungsi tertentu. Oke, selanjutnya itu yang kedua itu ada mitos. Jadi mitos itu adalah cerita atau kepercayaan seseorang yang diwariskan secara turun-temurun. Biasanya mitos itu mengandung nilai, budaya, atau ajaran moral tertentu. Oke, aku bakal ngasih satu contoh mitos yang masih sampai saat ini tuh masyarakat sekitar tuh masih percaya dengan mitos tersebut. Jadi ketika kita sedang berrekreasi ke pantai selatan, maka kita tuh akan dilarang untuk menggunakan pakaian berwarna hijau. Alasannya sih karena adanya kepercayaan bahwa kalau kita melanggar aturan tersebut, kita akan dibawa oleh Nyi Roro Kidul. Dalam pencarian sementara, satu orang berhasil diselamatkan petugas. Jadi yang terakhir itu ada simbol. Jadi gampangnya simbol itu adalah tanda atau lambang yang mewakili sesuatu. Ini tuh bisa berupa bentuk, warna, gambar, atau bahkan sampai dengan beragam. Contohnya sih bendera. Jadi kan setiap negara itu pasti punya bendera. Itu bisa melambangkan dari negara tersebut. Misalnya bendera merah putih itu melambangkan arti dari negara Indonesia, yang artinya merah itu berani dan putih itu suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya-budaya populer. Budaya populer sendiri adalah budaya yang menjadi masif diikuti oleh banyak orang, mulai dari negara manapun. Kenapa budaya populer dapat dengan mudah diikuti oleh masyarakat di negara manapun? Karena budaya populer tersebut dapat dengan mudah dibeli ataupun didapatkan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mengikutinya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Poin pertama dari budaya populer adalah iklan. Seperti yang kita tahu, iklan itu sangat berkembang di era digital seperti saat ini karena penggunaannya yang sangat efisien dan dapat mudah diterima oleh banyak masyarakat. Iklan juga tidak hanya menjadi sarana dalam pemasaran, iklan juga menjadi sarana dalam pembentukan budaya masyarakat. Hal itu disebabkan oleh penggunaan iklan yang menonjolkan sisi-sisi budaya dalam setiap negaranya. Yang kedua ada televisi. Televisi adalah salah satu bagian dari kehidupan masyarakat yang sudah ada sejak beberapa dekade lalu. Penggunaan televisi juga mempengaruhi banyak budaya yang masuk. Seperti yang kita tahu, televisi menayangkan banyak sekali acara, seperti acara talk show, kuis, ataupun sinetron-sinetron. Hal tersebut tidak hanya dari negara yang memiliki televisi tersebut atau istilahnya channel lokal. Mereka juga mengadopsi channel luar yang membawa budaya-budaya tersebut. Seperti yang kita tahu, adanya film India di Indonesia ataupun ada film Hollywood di Indonesia. Yang ketiga ada musik. Musik sudah menjadi bagian krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai kekuatan budaya yang secara signifikan mempengaruhi perilaku konsumen. Dari dangdut hingga K-pop, musik membentuk identitas, preferensi, dan keputusan pembelian dalam cara yang luar biasa. Yang keempat ada radio. Radio sudah menjadi medium pengantaran informasi sebelum Indonesia merdeka. Maka dari itu, penggunaan radio ataupun aktivitas menggunakan radio tidak dapat digantikan dengan sangat mudah oleh. Jadi kita lanjut ya, untuk di budaya populer selanjutnya ada yaitu pakaian dan aksesoris. Setiap negara pasti mempunyai pakaian yang memiliki kesamaan seperti itu. Contohnya, misalnya seorang konsumen atau masyarakat dari Indonesia seperti kita cenderung memakai pakaian seperti t-shirt ataupun jeans karena di iklim kita juga mendukung gitu. Karena cenderung panas, jadi makanya kita memakai pakaian yang cenderung berbahan tipis seperti itu. Beda lagi dengan masyarakat di Eropa sana, mereka pasti lebih sering memakai pakaian yang berbahan tebal menyesuaikan musim mereka gitu. Permainan. Jadi permainan sendiri di zaman dulu seiring berkembangnya adanya komputer, TV, DVD player dan lain sebagainya, tapi nggak menutup kemungkinan zaman dulu ya, apalagi untuk kelas menengah pasti akrab nih di generasi pertama sama yang namanya Nintendo ataupun Sega. Jadi untuk masyarakat kelas menengah mungkin mempunyai permainan tersebut, tapi Nintendo dan Sega itu populer kan di generasi pertama. Dia memudar sejak adanya PS yang hadir di generasi kedua. Jadi semenjak munculnya PS, Nintendo dan Sega mulai dilupakan seperti itu karena generasi-generasi selanjutnya kita lebih akrab sampai sekarang juga mengenal dengan yang namanya PlayStation yang dibuat oleh Sony seperti itu. Ada komputer, internet, telepon genggam itu merupakan ciri budaya populer juga teman-teman. Jika dulu kita sebagai konsumen ataupun masyarakat kalian juga ataupun kayak generasi-generasi sebelum kita tuh mengandalkan mesin ketik, untuk sekarang ada komputer yang bisa membantu kita untuk mengetik, mengolah data, menggunakan data, mencari informasi dan lain sebagainya seperti itu. Dan internet di tengah kemajuan teknologi sekarang yang benar-benar sudah meningkat, ada tuh kan yang kita tahu mesin pencarian Google www itu benar-benar sangat membantu kita dalam pencarian informasi. Jadi untuk zaman sekarang kita kalau mau mengakses informasi ataupun mencari berita di negara tetangga itu bisa dengan mudah kita tahu. Ada film. Jadi film itu bukan hanya hadir di bioskop, sekarang juga film udah banyak-banyak hadir di televisi ya kan. Untuk sekarang film itu juga udah banyak nih klasifikasi tontonan yang bisa kita pilih, kayak film khusus anak-anak,
film khusus orang dewasa ataupun film-film yang memang bisa universal gitu, bisa kita tonton dari umur sekian sampai umur sekian. Untuk film ini juga seperti yang kita akrab juga kan, kalian juga pasti kenal deh, pasti tahu film-film kayak kartun seperti kayak Amerika nih, film-film kayak Captain America, terus Avengers dan lain-lain. Terus untuk dari Jepang juga ada tuh film populer kayak Doraemon dan lain sebagainya. Selanjutnya, budaya dan strategi pasar. Pemahaman tentang budaya satu masyarakat itu bisa menjadi inspirasi tentang pembuatan produk. Produk apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen zaman sekarang? Contohnya jamu. Dari zaman dulu, orang Indonesia biasa pakai tanaman buat jaga kesehatan mereka. Nah, potensi pasar ini dilihat oleh salah satu bisnis, yaitu Nyonya Menir. Nah, Nyonya Menir mulai bisnis jamunya ini dari kecil-kecilan sampai sekarang punya pegawai ribuan dan jadi industri besar. Nah, contoh dari budaya lain yang bisa menjadi inspirasi para pembisnis itu kayak Indofood. Nah, mereka pintar banget nih buat ngatur atau buat ngelihat selera orang lokal. Mereka nggak cuma bikin mie instan biasa, tapi mereka bikin mie instan varian khas daerah. Contohnya kayak mie Indomie Soto Lamongan, mie Indomie Padang, dan mie Indomie Kocok Bandung. Nah, kenapa sih mereka ngeluarin varian tersebut? Karena Indofood tahu banget nih bahwa lidah orang Indonesia itu potensi pasar mereka.